Karena banyak yang menempel di dalam dirimu. Egomu itu tempelan. Kebenaranmu itu tempelan. Jabatan, harta, uang, masa depanmu, boyfriendmu, girlfriendmu, rencana-rencanamu, your plans, itu semua tempelan. Pernah pergi ke ICU room? Orang yang lagi di ICU room koma, pakai mesin, banyak sekali tempelan. Itu nggak boleh dicabut, itu bunyi. Tinggal nunggu aja, mati. Jadi bagaimana caranya Pak Pendeta? Saya bilang cabut satu persatu. Ambisimu cabut. Keinginan kita terlalu banyak. Too many. Too much. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Terlalu banyak keinginan kita. Itu yang membuat kita sulit dekat dengan Tuhan. Cabut pelan-pelan. Jangan sekaligus cabut, nanti ikut kulitnya nanti. Coba lihat dulu kanan kirimu, banyak tempelannya enggak di tubuhnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ngomong kanan kirimu, cabut satu persatu bilang. Haleluya. Smartphone, televisi, itu tempelan-tempelan. Sesungguhnya anak muda ini, akar masalahnya bukanlah hartanya, tetapi dia salah menangkap panggilan penuaian itu dari Tuhannya. Dia hanya mendengar letter-let. Jual hartamu, bagi orang miskin, dan ikut aku. Hanya 3 kalimat ini yang dia dengar, dia langsung pergi. Dia nggak memberikan ruang dan waktu kepada Tuhan. Betapa banyak anak-anak muda waktunya hilang sia-sia, wasting time. Bisa menonton berjam-jam, tetapi baca firman Tuhan 5 menit sudah mengantuk. Orang muda ini pergi, dia nggak bisa menerjemahkan apa arti kalimat Tuhan. Makanya saya bilang jangan terlalu tupas untuk membuat sebuah konklusi. Apa yang kau hadapi sekarang, jangan langsung buat kesimpulan. Belum tentu itu yang betul, kesimpulan itu. Karena sering sekali kesimpulanmu, apalagi anak-anak muda, kesimpulanmu terlalu muda, kesimpulanmu terlalu pendek. Seperti anak muda ini, dia nggak menelaah, dia nggak memaknai, dia nggak merenungkan, dia nggak menangkap dengan kedalaman. Dia hanya menangkap dengan otak, dengan mindsetnya. Apa Tuhan? Jual hartamu, bagi orang miskin, ikut aku. Dia hanya menangkap yang 3 huruf itu. Dia nggak tangkap di balik yang 3 huruf itu ada panggilan penuaian. Banyak orang mendengar tapi tidak mendengarkan. One more time. Banyak orang mendengar tapi tidak mendengarkan. Sama atau beda? Beda. Dari 20-30 orang, 40 orang yang hadir malam ini, semua dengar firman Tuhan. Tapi penangkapan kalian satu persatu tidak ada yang sama. Hal yang sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dicampakkan jalannya nggak dapat, campakkan di sini nggak dapat. Datang Tuhan Yesus, lemparkan jalanmu ke tempat yang dalam. Sudah semalaman Tuhan, nggak ada ikan. Lemparkan jalanmu di tempat yang dalam. Pakai ini. Mereka lemparkan, das. Tiba-tiba mereka tarik ikan yang banyak. Yesus hanya ngomong 1 kalimat. Ribuan kalimat mereka lemparkan semalaman, tidak ada hasilnya. Yesus hanya ngomong 1 kalimat, lemparkan jalanmu di tempat yang dalam. Artinya maksudnya begini, terima dengan kedalaman batin. Duduk. Saya khotbahkan itu tadi di 2 puasa. Kenapa Yusuf diberkati Tuhan dalam momen Natal? Karena dia berikan ruang dan waktu kepada Tuhan sebelum dia memutuskan untuk menceraikan Maria. Dia akan ceraikan. Formulirnya sudah dia tanda tangani.
tinggal meminta tanda tangan dari Maria. Saya ceraikan engkau. Tapi sebelum dia lakukan itu, pikirannya panjang. Dia nggak pendek. Dia nggak too fast. Dia nggak terburu-buru. Dia duduk tenang. Dia bawa ini kepada Tuhan. Dia minta good advice dari Tuhan. Tuhan, sebelum aku tanda tangani perceraian dengan Maria, adakah nasihat? Tuhan kirim nasihat dari surga. Malaikat jumpai dia dalam mimpi. Sup, ambil Maria sebagai istrimu. Koyakkan itu surat perceraian itu. Dikoyakkan, dibuang ke sampah. Dia ambil Maria dan dia dapat berkat kemuliaan. Lihat itu. Orang yang mau memberikan ruang dan waktu kepada Tuhan, give advice, berikan Tuhan nasihat. Itu dia. Jangan terburu-buru buat kesimpulan. Ayo ngomong kanan kirimu. Jangan terburu-buru bilang. Haleluya. Amin anak-anak muda. Straight. Dan jangan banyak ngomong waktu lagi marah. Nanti banyak kata-katamu yang salah. Betul apa betul? Amin Chandra. Kalau Chandra jarang marah kan? Paling sekali 10 tahun marah ya. Oh enggak juga, enggak katanya. Setiap hari katanya. Haleluya, amin. Anak muda ini tidak menangkap apa makna di balik perkataan Tuhan. Tuhan Yesus pernah nginap satu malam di rumah Sakeus. Hanya untuk memberikan Sakeus nasihat. Cari daftar orang miskin Sakeus di kampung ini, dicari. Dibagi setengah. Setengah lagi cari orang yang pernah kau tipu. Balikan 4 kali lipat. Ditanyain sama dia, lu pernah nggak gua tipu? Pernah. Berapa? 1 juta. Nih 4 juta. Lu kenapa kok banyak kali? 4 kali lipat. Itu pengembalian yang paling maksimal pada zaman itu. Semestinya anak muda ini yang paling bijaksana. Waktu Tuhan bilang, jual hartamu, bagi orang miskin ikut aku. Mestinya, how? Bagaimana caranya? Makanya tema malam ini buat Anda. How to harvest. Bagaimana caranya untuk menuai. Tapi anak muda ini, dia hanya dengar Tuhan letter-let. Dia pulang. Makanya kalau engkau datang ibadah, tirulah hati seperti pemungut cukai. Pada hari itu ada 2 orang pergi ke gereja, kata Tuhan Yesus. 1 orang Farisi, 1 pemungut cukai. Orang Farisi mendongak di atas. Dia bilang begini, aku melakukan yang baik. Aku sudah berikan persembahan. Aku sudah rajin ke gereja. Tidak seperti pemungut cukai ini. Dia bandingkan dirinya orang lain. Saya mau beritahu ya, salah satu yang paling Tuhan tidak suka adalah orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau engkau bandingkan dirimu dengan orang lain, kau kan hanya bisa membandingkan yang di luarnya dia, yang di dalamnya. Lihat betapa adilnya sorga itu. Jantung manusia lebih kurang sebegini. Apakah ada jantung manusia di sini? Di paha? Nggak ada. Semua di sebelah kiri. Coba lihat dulu jantungmu, Rega. Ada nggak situ? Mana tahu ketinggalan di rumah ada. Coba lihat jantungnya. Semua di sebelah mana? Sebelah kiri. Ginjalmu ada berapa? 2. Your stomach, lambung. Belly apa stomach ya? Baru tahu. Your colons, ususmu. Lengkap semua tempatnya. Rusukmu ada. Di dalam kita ini adil Tuhan, sama bentuknya semua. Yang membedakan apa? Di luar kita buat berbeda. Kita ingin lebih dari orang lain. Di situ banyak kesalahan kita. Kalau khotbah ini sedikit menyinggung harga dirimu, bagus. Berarti kok banyak berhasil. Ini kan yang membuat kita kan, supaya dia lihat baju gua lebih bermerek. Dia nggak sadar di dalamnya original, tidak ada yang berbeda. Tuhan kasih semua manusia. Mau suku apapun kau, sama jantungmu sebesar itu. Mau orang kaya engkau, mau orang miskin engkau, sama dalamnya sama. Betul apa betul?
Ini saya belum bahkan ini di TikTok akun Pak Gembala. One day, I promise, if God's believe, saya akan sampaikan ini. Tuhan itu adil. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan itu tidak adil, salah. Yang membuat Tuhan itu tidak adil dalam hidupmu adalah dirimu. Israel. Anak muda ini salah menafsirkan. Mestinya dia berikan ruang dan waktu. How? Itu dia. How Lord? Bagaimana caranya? Andai kan dia ngomong begitu, enggak langsung pergi, sedih. Pasti Tuhan bilang, duduk. Gini caranya. Tap. Baru ikut. Ada proses. Tuhan itu tahu kok kekuatanmu. Itu kan seperti bapak dengan anak. Loh kalau berjalan, yang ngikutin jalan siapa? Bapaknya mesti mencoba membuat iramanya supaya satu irama dengan anaknya. Kalau dia terlalu cepat pergi, anaknya ketinggalan. Memang dia pun tidak akan mau kalau terlalu mengikuti anaknya. Lalu how? Bagaimana caranya? Bapak ini tetap berjalan, tapi sambil dia menjaga balancing dengan anak ini. Tidak terlalu pelan, tapi juga tidak terlalu cepat. Dia bawa, sambil dia tarik, sambil dia bawa. That is. Yang mengerti katakan amin. Tapi anak muda ini sayang sekali. Dia lewatkan urapan yang besar. The great harvest. Di situ tidak banyak salah manusia ini. Engkau terlalu cepat kali menyimpulkan. Matilah aku. Siapa bilang? Orang mati aja pengen hidup. Anda orang hidup mau pengen mati. Coba tanya itu di kuburan. Kalau mau pergi nanti tengah malam kuburan, tanyain. Betul ya kau mau hidup ya, kata Pak Gembala? Pasti dijawab ya. Ada hantu deh. Ya, ngomong kanan kiri mau bilang hidup, malah bilang ya, mana tahu dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. How? Makanya tema malam ini how to harvest. Tapi sayang anak-anak muda ini. Satu hari Tuhan Yesus pernah sharing dengan mereka di Kaisaria Filipi. Coba kita lihat dulu ayatnya. Matius 16 ayat 13. Ini bagaimana murid-muridnya menangkap momen ini. Saya exciting, Tuhan itu ajaib. Memang jauh kali pengertian Tuhan dengan kita. Seperti jauhnya lagi dengan bumi. Tapi kita rindu. Saya rindu, saya mau, saya cinta Tuhan. Saya baru baca Alkitab lebih kurang 30 tahun. Tapi masih sedikit saya tahu ayat firman Tuhan. Saya tahu Anda lebih jago. Tapi saya rindu. Saya belasan tahun jadi pendoa. 3 periode saya kepala menara doa, kepala departemen doa di rayon. Tapi sampai hari ini saya mau pengen berdoa. Bagaimana caranya berdoa? Saya dari tahun 2003 saya sudah jadi pendoa. 8 tahun yang lalu Tuhan kirim ke sini jadi gembala. Hitung itu, sedikitnya 17 tahun Bapak sudah jadi pendoa. Tapi sampai hari ini saya belum tahu banyak tentang doa. How about you? Bagaimana dengan Anda? Saya Matius 16 ayat 13. Matthew chapter 16 and verse 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, he asking for him disciples. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dia tanya loh dengan sederhana. Ini kan pertanyaan yang sederhana. Ini kan gak bicara angkasa luar, planet-planet atau lautan terdalam. Tidak. Siapakah anak manusia itu? Coba kita lihat jawaban mereka. Mereka bersama dia tiap hari. Coba ayat 14. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Big mistake. Kesalahan besar.
Mereka hanya melihat Tuhan Yesus seperti Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau seorang para nabi. Why? Letterlet. Mereka hanya melihat Tuhan dari letterlet, tulisan nabi-nabi. Oh my God. Di sini saya banyak belajar. Makanya saya banyak belajar lihat orang, maaf, bukan dari tampilan luarnya. Karena tampilan luar seringkali menipu. Banyak orang tertawa di depan kita, tapi di belakang belum tentu. Gini-gini depan kita, tapi di belakang, betul apa betul? Malu menjawab, kan? Betul apa betul? Makanya tampilan luar itu tidak bisa dipercaya. Percaya sama saya. Gampang kok diganti. Saya mau ganti jas warna hitam, mau ganti jas warna putih, gampang kok. Tapi dalam, siapa yang bisa? Lihat nih, tiap hari ketemu, siapa itu anak manusia? Bah, Tuhan dibandingkan dengan nabi. Mereka hanya melihat Tuhan seperti letterlet. Untung bukan aku Tuhannya aku Tuhannya ketok aku. Apa-apa kau bilang? Tiap hari kau sama aku, nggak kenal kau sama aku. Makanya saya bilang, contoh ya orang yang jatuh cinta. Saya nggak tahu apakah Anda pernah falling in love. Makanya orang yang lagi jatuh cinta nggak perlu banyak kata-kata. Lihatlah, orang yang lagi jatuh cinta omongan nggak banyak, tapi kedalaman batin itu ngomong. Belum ngomong A, dia udah tahu akan A yang dia ngomong. Itu orang jatuh cinta. Itu orang yang mengenal Tuhan. Makanya saya bilang di TikTok akun Pak Pendeta, jangan banyak bicara tentang Tuhan, tapi banyaklah bicara dengan Tuhan. Orang yang jatuh cinta dengan Tuhan, pasti dia nggak banyak bicara tentang Tuhan, tapi dia banyak bicara dengan Tuhan. That is different. Not saying itu nggak sama, beda itu. Luar biasa, ditegur sama Tuhan. Ayat 15, next. Ditanya sekali lagi, siapakah aku ini? Yesus nggak puas dengan jawaban mereka. Sebenarnya Yesus mengomong, jadi selama ini engkau mengenal aku seperti nabi. Lihat, ada seorang rasul tiba-tiba diurapi sama Roh Kudus dari Bapa di sorga. Next. Maka jawab Simon Petrus, you are the Son of God. Engkau anak Allah. Oh my God. Engkau Mesias. Engkau anak Allah. Wih. Langsung Tuhan bilang, dia kasih langsung reward. Next. Berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang ngomong itu kepadamu, tapi Bapa. Makanya di sini saya simpulkan, mengenal Tuhan itu betul-betul pewahyuan dari surga. Gak ada kita yang bisa mengenal Tuhan dengan kekuatan sendiri. Saya banyak memaknai ini. Kenapa? Karena Pak Gembala ini udah banyak tempelan dalam hidupnya. Apa saja Pak Gembala tempelannya? Istri, 2 anak saya, itu juga tempelan. Makanya sebenarnya Anda jauh lebih beruntung daripada saya. Bersyukurlah kalau Regar belum kawin. Nikmatilah dulu, kan masih muda kan? Ada 15 tahun, 12, 37. Saya kira 17 tahun, luar biasa. Tapi masih muda kelihatan Regar.
Bersyukur Anda masih jomblo, bersyukur masih single. Nikmatilah masa mudamu. Karena kalau engkau nanti sudah menikah kayak Pak Pendeta, udah nambah tempelannya. Tidak apa-apa kalau sudah waktunya punya boyfriend, girlfriend, oke. Lakukanlah dengan baik. Buat dengan finishing well. Sampai selesai dengan baik. Jangan buat pacaran kayak orang dunia. Tapi kalau belum waktunya jangan. Masih kuliah sekolah jangan pacaran. Tidak boleh. Habis nanti hidupmu. Kalau kau udah punya kerja sendiri, mulailah boleh berteman. Itu pun tanda kutip butuh waktu. Karena tempelanmu belum banyak. Lihat ini. Luar biasa ya. Coba bro. Tapi kalau si Wawan jangan lama-lama jomblo ya Wan ya. Kalau bisa tahun depan saya berkati pernikahannya. Lord, I give you my heart, give you my soul.